kembali ke tempat ini untuk datang belajar. Kami mohon kiranya hati kami dengan terang kudus-Mu, supaya dari awal, pertengahan hingga akhir pelajaran ini bisa selesai. Semoga apa yang kami terima pada sebentar nanti dapat menjadi bekal dalam mencapai cita-cita kami. Doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke, silakan duduk semua. Nah, bisa lihat? Oh, ini gambar apa? Kupu-kupu dengan bunga. Oke, nah sebelum orang masuk dalam pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, apa yang terjadi pada gambar ini? Apa yang terjadi? Kupu-kupu dengan bunga. Kuat suaranya. Apa? Coba angkat tangan satu siswa, angkat tangan, jangan takut-takut. Ya, silakan. Interaksi. Ada lagi yang lain? Atau kasih bahasa hari-hari? Apa yang terjadi ini kupu-kupu sementara apa? Di bunga ini. Apa? Ayo cepat. Ada yang bisa jawab? Nah, silakan. Kupu-kupu menghisap bunga. Ya, kupu-kupu menghisap bunga. Nah, berarti ini terjadi tadi yang dibilang tadi terjadi interaksi. Ada hubungan di antara ini kupu-kupu dengan bunga. Ini akan kita pelajari sebentar tentang interaksi makhluk hidup. Oke, gambar berikut. Nah, ini gambar apa? Gambar apa? Kupu-kupu dan lalang. Nah, di situ juga terjadi interaksi. Maksud dari itu sebentar Ibu akan membelajarkan kepada kalian tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke? Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis interaksi makhluk hidup melalui tayangan video pembelajaran dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh interaksi makhluk hidup melalui kajian literatur dan diskusi kelompok. Jadi nanti kalian akan membahas ini bersama dengan teman-teman kelompok kalian. Oke, sebelum Ibu bagikan LKPD, Ibu bagikan dulu kelompok. Kelompok 1, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok. Ayo silakan. Sebelum Ibu bagikan LKPD, silakan seperti kelompok. Dengan meja-meja diatur sesuai kelompok ya. Silakan. Ya, yang kelompok 1. Kelompok belajar yang sebelumnya.
Oke, sudah? 3 kelompok ya, 3 kelompok. Oke, sudah? Ya. Jadi gua akan membagikan LKPD. Nantinya kalian akan kerjakan sebentar ya setelah lihat saya kasih video. Sudah dapat semua? Oke, jadi setelah dibagikan LKPD, kalian akan mengamati video dulu ya. Video yang akan ditayangkan. Jadi Bu harap perhatikan dengan baik supaya memudahkan kalian untuk mengerjakan LKPD sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Jika kamu mengamati bagian kecil ekosistem atau seluruh ekosistem yang luas seperti lautan, kamu dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dan terjadi pula interaksi antar sesama komponen biotik. Untuk mengetahui seperti apa bentuk interaksi tersebut, ayo kita belajar IPA bersama. Di beberapa ekosistem, makhluk hidup dominan yang hidup di dalamnya mempengaruhi faktor abiotik ekosistem. Tumbuhan kadang-kadang menjadi salah satu bagian yang menciptakan atau membentuk kondisi fisik ekosistem. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Keberadaan komponen abiotik dalam ekosistem sangat mempengaruhi komponen biotik. Misalnya, tumbuhan dapat hidup baik apabila lingkungan memberikan unsur-unsur yang dibutuhkan tumbuhan tersebut. Contohnya, air, udara, cahaya, dan garam-garam mineral. Begitu juga sebaliknya, komponen biotik sangat mempengaruhi komponen abiotik, yaitu tumbuhan yang ada di hutan sangat mempengaruhi keberadaan air, sehingga mata air dapat bertahan dan tanah menjadi subur. Akan tetapi, apabila tidak ada tumbuhan, air tidak dapat bertahan, sehingga dapat menyebabkan tanah longsor dan menjadi tandus. Hewan juga mampu mempengaruhi keadaan tanah. Misalnya cacing. Cacing menggemburkan tanah dan menyebabkan tanah berongga berisi udara yang bermanfaat bagi pernapasan akar tumbuhan. Beberapa komponen abiotik yang tidak tergantung dengan keberadaan komponen biotik antara lain gaya gravitasi, matahari, dan tekanan udara. Pola interaksi organisme. Antar anggota komunitas juga saling berinteraksi.
Interaksi berlangsung di antara anggota populasi yang berbeda, atau antara populasi yang satu dengan yang lain. Bentuk interaksi antar organisme antara lain predasi, kompetisi, antibiosis, dan simbiosis. 1. Predasi. Predasi atau pemangsaan adalah kegiatan organisme memakan atau dimakan oleh organisme lain. Jadi, dalam predasi terdapat hubungan antara pemangsa atau predator dengan mangsanya atau prey. Misalnya, burung elang sebagai predator memangsa kelinci. 2. Kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antar individu. Persaingan terjadi untuk memperoleh kebutuhan hidupnya, antara lain makanan, tempat hidup, air, dan pasangan hidup. Persaingan dapat terjadi antar individu satu spesies dan antar individu yang berbeda spesies. Kompetisi menyebabkan timbulnya beragam cara adaptasi makhluk hidup, baik struktur maupun tingkah laku, agar mampu bertahan hidup dan memenangkan persaingan. Contohnya di ekosistem sawah, terdapat tikus, burung, belalang, bahkan ulat yang berkompetisi untuk mendapatkan padi sebagai makanannya. 3. Antibiosis. Antibiosis merupakan hubungan antara dua jenis organisme di mana organisme yang satu menghambat pertumbuhan organisme lainnya. Misalnya, jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum menghasilkan zat antibiotik yang mampu mematikan bakteri yang ada di sekitarnya. 4. Simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu komunitas. Ada 3 macam simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme, yaitu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya, manusia dengan bakteri usus. Manusia memperoleh vitamin B12 dari bakteri, sedangkan bakteri mendapatkan tempat hidup di usus manusia. Contoh lainnya yaitu kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu memerlukan madu yang dihisap dari bunga, dan bunga memerlukan kupu-kupu untuk membantu proses reproduksi. 2. Simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Individu yang satu mendapat keuntungan dan individu lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya, tanaman anggrek dengan pohon inangnya. Anggrek biasanya menempel pada bagian atas batang pohon agar mendapat cahaya matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Sementara pohon inang tidak terpengaruh dengan keberadaan anggrek. Contoh lainnya yaitu ikan hiu dengan ikan remora. Pernahkah kamu melihat ikan kecil yang selalu berenang di sekitar ikan hiu? Ikan kecil tersebut adalah ikan remora. Ikan remora mendapat keuntungan dari sisa makanan ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak terpengaruh sama sekali dengan keberadaan ikan remora. 3. Simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Individu yang satu mendapat keuntungan dan individu yang lainnya dirugikan pada suatu komunitas. Organisme yang mendapat keuntungan disebut dengan parasit, dan organisme yang menjadi tempat hidup parasit tersebut dinamakan inang atau host. Contoh simbiosis parasitisme yaitu pada tanaman tali putri dengan inangnya. Tali putri mendapat tempat hidup dan makanan dari inangnya, sedangkan inangnya mengalami kerugian karena makanannya diambil oleh tali putri. Contoh lain yaitu kutu yang ada di kepala hewan seperti kucing atau kelinci sebagai inangnya. Kutu mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah inangnya, sedangkan inangnya dirugikan karena darahnya dihisap oleh kutu. Interaksi antara komponen-komponen biotik.
1. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa memakan dan dimakan pada satu urutan. Ada dua macam rantai makanan, yaitu rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Rantai makanan perumput yaitu rantai makanan yang diawali oleh tumbuhan pada trofik awalnya. Contohnya, tumbuhan atau rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan elang. Sedangkan rantai makanan detritus adalah rantai makanan yang dimulai dari serpihan organisme yang sudah mati atau dikenal dengan detritus. Contohnya, serpihan daun dimakan oleh cacing tanah, cacing tanah dimakan ayam, ayam dimakan oleh manusia. Dari peristiwa rantai makanan tersebut, suatu organisme memperoleh makanan hanya dari satu organisme, padahal sesungguhnya dapat diperoleh dari beberapa organisme. Contohnya, tumbuhan yang dimakan oleh belalang tidak hanya satu jenis. Mungkin saja belalang memakan daun padi, daun pisang, atau tumbuhan lainnya. Katak tidak hanya memakan belalang, mungkin saja dapat memakan jentik nyamuk atau serangga lainnya. Ular tidak hanya memakan katak, tetapi juga memakan tikus, ikan, atau hewan lainnya. Elang tidak hanya memakan ular, mungkin memakan ayam dan burung kecil lainnya. Di sini peristiwa makan dan dimakan itu tidak satu urutan, tetapi beberapa urutan, karena yang dimakannya tidak hanya satu. Oleh karena itu, maka rantai makanan pun lebih dari satu dan saling berhubungan sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem. 2. Arus energi. Dalam suatu rantai makanan terjadi peristiwa makan dan dimakan. Makhluk hidup yang memakan organisme lain melakukan usaha untuk mendapatkan energi dan zat kimia dan mengubah energi dalam bentuk senyawa kimia lain dalam tubuhnya. Energi kimia dalam tubuh makhluk hidup akan dimanfaatkan makhluk hidup lain melalui peristiwa pemangsaan atau predasi, sehingga makhluk hidup pemangsa atau predator mendapat energi dan zat kimia dari makhluk hidup mangsanya. Jadi dalam suatu rantai makanan terjadi suatu aliran energi atau arus energi. Aliran energi dalam suatu rantai makanan berawal dari produsen. Aliran energi ini berjalan satu arah dari produsen ke konsumen. Tumbuhan hijau sebagai produsen memanfaatkan energi matahari secara langsung melalui fotosintesis untuk diubah menjadi makanan bagi dirinya sendiri. Sisa makanannya akan disimpan dalam bentuk zat kimia atau bahan organik dalam tubuhnya sebagai makanan cadangan. Makanan cadangan akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain atau herbivora sebagai sumber energi dan diubah dalam bentuk zat kimia atau senyawa organik yang kemudian akan dimanfaatkan makhluk hidup lain sebagai sumber energi dengan memakannya. Demikian seterusnya, proses makan dan dimakan menyebabkan terjadinya arus energi. 3. Piramida makanan. Pada arus energi atau rantai makanan di suatu ekosistem, hanya sebagian kecil energi yang berpindah dari produsen ke konsumen. Energi itu pun akan diubah menjadi energi kimia dalam tubuh konsumen dengan jumlah yang lebih kecil. Pemangsa konsumen pertama atau herbivora akan mendapat energi dalam jumlah yang lebih kecil dari energi produsen. Oleh karena itu, agar kebutuhan energinya tercukupi, suatu organisme tidak hanya memangsa satu organisme saja sekali waktu, tetapi berulang kali. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan energi, jumlah mangsa biasanya lebih banyak daripada pemangsa. Rangkaian rantai makanan dari produsen ke konsumen memperlihatkan tingkat makanan yang disebut dengan tingkat tropik. Tingkat tropik pertama diduduki oleh produsen, tingkat tropik kedua diduduki oleh herbivora, tingkat tropik ketiga diduduki
diduduki oleh karnivora. Adapun tingkat tropik keempat ditempati oleh karnivora lain atau pemangsa karnivora pertama. Perbandingan jumlah antara tingkat tropik membentuk suatu bangun piramida. Bangun piramida itu disebut dengan piramida makanan atau piramida ekologi. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas ya. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke. Sudah perhatikan video yang tadi? Oke, nah sebelum lanjut ya. Jadi kalau kalian melihat alam sekitar, kalau kalian mengamati antara spesies yang satu dengan yang lainnya itu pasti saling apa? Ketergantungan. Saling ketergantungan. Makanya itu yang disebut dengan apa? Interaksi makhluk hidup. Nah, untuk bertahan hidup, manusia maksudnya makhluk hidup harus berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya atau dengan lingkungan. Oke? Ada pertanyaan mengenai video ini sebelum lanjut? Ini video yang akan kita bahas di LKPD. Iya, betul. Jadi ini video yang akan kalian bahas pada LKPD yang sudah dibagikan tadi. Coba perhatikan LKPD-nya. Ada pertanyaan lagi? Sebelum lanjut? Nah, coba lihat di situ. Jadi pertama kalian taruh nama kelompok 1, 2, 3, kemudian nama anggota, dan di situ ada tujuan pembelajaran yang ibu tayangkan di PowerPoint tadi. Bisa kalian lihat kembali untuk kalian mengerjakan LKPD ini. Kemudian ada petunjuk kerja. Nah, langkah kegiatannya pertama perhatikan dan simak video. Jadi tadi ibu sudah tayangkan dan bisa kalian lihat lagi, akses kembali, ada link yang taruh di LKPD. Kemudian setelah menyimak video pembelajaran, peserta diharapkan memberi respon dan kemudian melalui pengamatan video dan kajian literatur, tuliskan respon Anda pada tabel di halaman berikutnya. Jadi jangan hanya berdasarkan video ya, boleh kalian cari-cari lagi kajian literatur yang lainnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Oke, kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan, silakan kalian bahas apa yang sudah ada di LKPD. Ibu berikan waktu. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya, boleh ya. Silakan, jangan ribut. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Jangan diam. Dan kelompok 1. Jadi ini kelompok 2 ini, kelompok 2 1. Nama kelompok, kemudian di sini tujuan pembelajaran. Jadi kalian identifikasi jenis-jenis interaksi makhluk hidup. Tadi ada video, kemudian boleh cari di Google, di internet. Baru kemudian kalian harus mampu menganalisis interaksi makhluk hidup melalui kajian literatur dan diskusi kelompok. Jadi dibahas ya, jangan cuma tulis misalnya simbiosis, sudah harus dibahas bersama dengan teman-teman kelompok. Oke, kalau ada pertanyaan, bertanya tadi. Kelompok ini coba dulu. Kalian harus mengidentifikasi jenis-jenis makhluk hidup, kemudian analisis. Jadi dibahas ya, bukan cuma tulis. Misalnya sini tabel, bukan cuma tulis, jelas. Kondisi harus dijelaskan. Kamu presentasi semua. Silakan. Pertanyaan? Iya, jadi mari. Jadi ini kalian identifikasi jenis-jenis interaksi makhluk hidup, kemudian analisis contoh-contoh. Jadi dijelaskan ya, jangan cuma tulis singkat padat dan jelas sesuai di tabel ini. Boleh? Boleh. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya.
10 lembaran tidak cukup, silakan sambung di sebelah. Ya, bahas semua. Pokoknya semua jenis-jenis interaksi makhluk hidup, bahasa semua, tulis semua. Makanya cari dari lebih dari satu sumber. Jadi silakan cari dari berbagai sumber karena kadang-kadang beda sumber, beda penjelasan. Jadi nanti kalian cari kesimpulan. Sama dengan di buku cetak dibagi berapa di sini? Coba kita lihat. Nah di buku cetak 5, ada yang 8, tapi sebenarnya 5 itu ada yang misalnya simbiosis, kan simbiosis terbagi 3 berstruktur, jadi sebenarnya sama. Jadi tinggal kalian tarik kesimpulan dari berbagai sumber yang kalian dapatkan ya.
yang sudah? Oh. Oke, silakan. Jadi diharapkan semua aktif ya, bagi-bagi tugas. Kalau boleh semua cari dari sumber-sumber. Kelompok 3 aman? Ada kesulitan? Tidak. Kelompok 1 aman. Kelompok 2 aman. Silakan dilanjutkan ya. Masih pagi ini, jadi semangat.
membahas per kelompok, kalian punya pembahasan itu panjang, bukan cuma singkat, terus singkat tidak jelas. Jadi misalkan kasih bantu. Kalau ada pertanyaan tidak apa-apa bertanya, silakan. Kalau ada kesulitan. Jadi diharapkan kalian beri yang terbaik karena itu nanti ambil nilai. Ada nilai individu dan kelompok. Makanya pembahasan buat sebaik mungkin, itu juga sebentar presentasi buat sebaik mungkin. Lagi ya, 5 menit lagi. Jadi sebentar silakan mulai ya, saya akan membacakan presentasi.
situ. Siap, jadi suara kesenyaring ya, jadi bisa dijangkau pesan keras. Sudah siap? Jadi diharapkan kelompok yang lain menyimak presentasi dari kelompok 1 supaya kalian bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan mengenai hasil yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Jadi jangan lupa suara diingatkan supaya bisa dijangkau satu kelas ini. Oke, siap? Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang permasalahan yang ada pada data ini. Ibu silakan. Jenis-jenis interaksi makhluk hidup yang pertama, simbiosis mutualisme. Penjelasannya, simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama yang lain. Contohnya, kupu-kupu atau lebah dan bunga atau ikan badut dan anemon laut. Jenis-jenis interaksi makhluk hidup yang kedua, simbiosis komensalisme. Penjelasannya, simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis yang sering disebut simbiosis netra. Contohnya, ikan remora dan ikan hiu atau tumbuhan paku dan pohon jati. Jenis-jenis interaksi makhluk hidup yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis yang menguntungkan satu pihak namun merugikan pihak lainnya. Contohnya, benalu dengan tumbuhan dan inangnya. Jenis-jenis interaksi makhluk hidup yang keempat, interaksi kompetisi. Penjelasannya, interaksi kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Contohnya, interaksi intraspesifik yaitu sesama kambing berkelahi untuk memperebutkan pasangan. Jenis-jenis interaksi makhluk hidup yang kelima, interaksi predasi. Penjelasannya, predasi adalah serangan dan penghancuran langsung satu organisme terhadap organisme yang lain. Contohnya, elang memanfaatkan cakar dan paruhnya untuk memangsa ikan di lautan. Jenis-jenis interaksi makhluk hidup yang keenam, interaksi herbivori. Penjelasannya, interaksi herbivori merupakan interaksi yang melibatkan antara kelompok hewan herbivora dengan produsen, tetapi salah satu pihak akan dirugikan. Contohnya, belalang yang memakan rumput dan sapi yang memakan rumput. Terima kasih. Sudah? Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi jika ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, silakan memberikan pertanyaan. Masing-masing kelompok siapkan satu ya. Satu pertanyaan untuk kelompok yang sedang presentasi. Mulai dari kelompok berapa? Nomor 2? Ya, silakan kelompok. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 2 bertanya. Sebutkan 3 contoh simbiosis.
11. Ya, lanjut. Masih ada coba kelompok yang ketiga lagi. Silakan kelompok ini. Jadi jangan lupa ya mau bertanya, bedakan contoh dengan jenis-jenis. Jadi contohnya apa? Sama dengan simbiosis itu ada 3 jenis, toh? 3 jenis. Baru masing-masing 3 jenis itu ada contoh masing-masing. Oke, kelompok 3 ada pertanyaan, silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan kami dari kelompok 3 akan bertanya. Apakah jenis-jenis interaksi makhluk hidup simbiosis hanya ada 3 atau lebih? Terima kasih. Silakan dijawab. Jadi boleh kalau tidak ada di KKBR kalian harus cari. Berikan kesempatan kelompok 1 dari jawaban. Jadi kalau boleh ya, lebih waktu tolong diperhatikan karena ini cuma 2 kali 45 menit. Jadi setiap kelompok siap. Kelompok 2 dan 3 siap betul presentasinya, pertanyaan yang akan ditanyakan ke kelompok 1. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya tidak, karena jenis interaksi makhluk hidup berbeda-beda. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok jelas? Sejujurnya belum merasa jelas, tapi terima kasih. Sejujurnya belum merasa jelas. Terima kasih. Oke, bagaimana kelompok? Jadi nanti kalau memang belum jelas, nanti ibu tambahkan sebentar ya di akhir. Oke, silakan. Masih ada sudah? Ya, karena mengingat waktu sudah. Ada yang mau ditambahkan lagi kelompok satu? Kelompok yang lain sudah? Oke, jadi demikian presentasi, silakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk silakan kembali ke tempat ini meja biar. Jadi baik ya, karena mereka sudah berusaha membahas dan mempresentasikan. Oke, berikut kelompok berapa yang sudah? Kelompok 3, silakan. Jadi kelompok yang lain silakan pertanyaan atau tanggapan ya. Kalau ada pertanyaan, boleh tanggapan atau tambahan. Kalau misalnya yang belum jelas, kelompok lain bisa tambahkan. Ayo, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang kami dapat. Dipersilahkan. Jenis-jenis interaksi makhluk hidup yaitu hubungan antara organisme pemangsa dengan organisme yang dalam suatu ekosistem. Contoh-contoh hubungan ular dengan tikus. Yang kedua, kompetisi, yaitu interaksi individu yang memperebutkan suatu sumber daya yang jumlahnya terbatas. Contohnya, serigala dan beruang yang bersaing
ada simbiosis, yaitu interaksi antar dua organisme makhluk yang hidup berbeda. Contohnya ada mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Contoh mutualisme yaitu lebah dan bunga. Contoh parasitisme yaitu benalu dengan tumbuhan benangnya. Contoh komensalisme yaitu ikan remora yang mengikuti ikan hiu. Sekian. Jika ada pertanyaan, silakan. Silakan kelompok. Kelompok 1, silakan. Atau kelompok 3. Di kelompok 2. Atau tambahan boleh. Misalnya, di simbiosis tadi belum jelas, kelompok kami menambahkan, silakan. Ayo kelompok 1 baru kelompok 2. Silakan kelompok 1. Menghemat waktu ayo cepat. Silakan. Kelompok 3 duluan ayo cepat. Sudah, silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan kami dari kelompok 2 akan bertanya. Sebutkan salah satu contoh mutualisme. Ya, silakan kembali. Mohon tunggu sebentar. Mereka akan melihat kembali. Silakan kelompok. Ya, silakan. Contoh simbiosis mutualisme, contohnya adalah semut dan kutu daun. Terima kasih. Gimana? Jelas? Jadi kelompok lain boleh menambahkan. Berikut kelompok. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan bertanya. Apakah jenis-jenis makhluk hidup hanya 3 atau lebih? Jelaskan. Sudah dapat jawaban? Ya, silakan kelompok. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jenis-jenis makhluk hidup hanya ada 3. Karena yang hidup hanya manusia, hewan, dan tumbuhan. Terima kasih. Ya. Gimana kelompok? Jadi sebenarnya itu gampang ya, jenis-jenis makhluk hidup. Cuma apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi setelah tumbuhan apa saja? Baru hewan apa saja? Manusia ada laki-laki, perempuan, gampang itu maksudnya. Oke? Itu sebenarnya kalian sudah tahu sebenarnya kan? Sudah cukup? Oke, cukup ya. Karena waktu berjalan, silakan kita berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan kembali ke kelompok. Lanjut dengan kelompok 2.
tapi tidak apa-apa, sudah berusaha. Kelompok sudah berusaha. Silakan. Ayo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cecilia Rawung. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari video tersebut yang akan disampaikan oleh Keisha Ruby. Terima kasih. Saya akan menyampaikan informasi dari subtema hari ini, yaitu makhluk hidup dan lingkungan. Perlu diketahui jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama yaitu predasi, interaksi antar organisme, di mana ada satu organisme memakan organisme lain. Contohnya burung memangsa cacing, buaya memangsa kerbau, singa memangsa rusa, ular memangsa tikus, dan hiu memangsa ikan kecil. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi adalah interaksi organisme-organisme yang hidup bersama dalam satu habitat dan bersaing untuk sumber makanan yang sama dan terbatas. Contohnya serigala dan beruang, dan kupu-kupu dan ular. Yang ketiga, antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara satu organisme yang terbunuh karena zat kimia yang diekspresikan organisme lainnya. Contohnya bunga marigold, jenis Tagetes, dan dengan Nematoda. Jamur penicillium dan bakteri. Yang keempat, simbiosis. Simbiosis adalah hubungan ataupun interaksi antara dua organisme makhluk hidup yang berbeda dan saling menggantikan. Contohnya kupu-kupu dan bunga. Yang kelima, organisme. Organisme adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Contohnya bakteri, protozoa, jamur, ganggang biru, dan archaea. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan kelompok yang lain bertanya. Ayo. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan bertanya. Jelaskan contoh-contoh dari simbiosis parasitisme. Contoh simbiosis parasitisme. Mau langsung jawab atau pertanyaan kelompok? Langsung jawab. Terima kasih atas pertanyaan. Beri waktu sebentar. Atau boleh dengan kelompok bertiga kasih pertanyaan supaya dibagi, yang lain cari jawaban kelompok yang sebelah, yang lain kelompok sebelah. Silakan kelompok tadi. Terima kasih atas kesempatan. Jadi terkait pembahasan mengapa terjadi interaksi di antara komponen penyusun ekosistem. Ya. Terima kasih. Mengapa terjadi interaksi di antara komponen ekosistem? Jadi bagi tugas ya. Silakan. Ya.
sekutu dengan hewan. Lalu jawaban berikut silakan. Mengapa terjadi interaksi antara komponen dalam ekosistem? Pertanyaan dari kelompok 3 yaitu mengapa terjadi interaksi di antara komponen penyusun ekosistem? Nah, jawabannya karena tidak ada satupun spesies yang bisa lepas dari spesies lainnya. Gimana kelompok semua sudah? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 mau bertanya. Ini dulu, ini sudah jelas? Jawabannya ini sudah jelas. Ada tambahan pertanyaan? Silakan. Kami dari kelompok 3 mau bertanya apa itu ekosistem? Jadi terakhir ya, sebelum kita menyimpulkan bersama pembelajaran kita pada hari ini. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup dan lingkungannya fisik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Sudah kelompok? Ya, jadi Sudah jelas. Oke, jadi kita berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk. Usahakan ke depannya harus lebih baik dari hari ini. Nah, tadi kita sudah bahas tentang jenis-jenis interaksi makhluk hidup. Penjelasannya kemudian contohnya. Yang pertama, jenis interaksi makhluk hidup yang pertama apa? Predasi. Predasi itu hubungan antara predator dengan mangsanya. Contoh apa tadi yang kalian presentasikan? Contoh burung memangsa cacing. Apa lagi? Buaya memangsa kerbau. Apa lagi? Singa memangsa rusa. Jadi predasi ini hubungan antara predator dengan yang dimangsanya. Kemudian yang kedua, kompetisi. Baru dengar dia punya kata kompetisi. Berarti ada persaingan. Toh? Jadi sama-sama memperebutkan satu apa? Mangsa. Contoh tadi yang ditayangan ada kupu-kupu dengan belalang sama-sama ambil apa di rumah. Belalang ambil dia punya ya nektar, serbuk sari. Ini serbuk sari dengan, kalau yang di gambar pertama serbuk sari dengan bunga dengan kupu-kupu itu lagi lain, simbiosis apa? Mutualisme itu, tapi satu-satu pelan-pelan. Jadi predasi, kompetisi. Jadi contoh kompetisi ini interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling bersaing. Jadi orang bersaing sama-sama memangsa satu mangsa babu. Apa yang terjadi kompetisi? Kemudian antibiosis. Kalau antibiosis interaksi antara satu organisme yang terbunuh. Contoh antibiotik dan bakteri. Kemudian simbiosis. Nah, simbiosis ini ada yang bertanya ada berapa? 3. Kalau jenis-jenis makhluk, interaksi makhluk hidup lebih dari 1. Tapi ini simbiosis ada 3. Simbiosis mutualisme, apa lagi? Parasitisme, apa lagi? Komensalisme. Kalau simbiosis mutualisme ini hubungan yang saling menguntungkan. Contoh pada apa? Burung jalak dengan kutu sama-sama diuntungkan. Ini burung jalak, dia dapat makanan apa? Kutu. Toh ini burung jalak dan kutu. Kemudian kerbau, dia mendapat jadi burung jalak dengan kerbau. Ini burung jalak ambil kutu di kerbau, jadi dia dapat makanan. Toh kutu. Ini kerbau diuntungkan
sama dengan contoh tadi tuh ikan apa yang kalian lihat di video? Ikan apa? Ya, yang ikan kecil dia bawa itu di yang ikan besar, tapi ini yang ikan besar tidak dirugikan juga toh. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Dan jadi itulah yang disebut dengan interaksi makhluk hidup. Artinya tidak ada makhluk hidup mau bertahan tanpa makhluk hidup yang lainnya, atau seperti tadi yang dikatakan setiap spesies ya Pak saling membutuhkan dengan yang lainnya, ya Pak. Ya tinggal mau isi apa refleksi. Oke, jadi sekian dan selanjutnya Ibu akan bagikan nomor refleksi. Setelah itu evaluasi itu kalian jawab. Silakan diskusi secara cepat ya. Ada yang belum dapat? Jadi sambil kalian mengisi lembar refleksi, bisa sampaikan untuk materi minggu depan kita masuk bab berikut sadar perubahan. Jadi silakan kalian cari-cari di internet ya, atau dari Google supaya minggu depan sudah ada yang kalian pelajari sebelum kita masuk kelas. Oke? Sudah yang lembar refleksi? Oke, sudah. Ketua kelas tolong kumpul. Silakan ketua kelas. Kita sambung dengan evaluasi. Nah, jadi ini objektif ya. Jadi kalian cuma pilih A, B, C atau B. Satu lagi berapa ya? Ini kelompok tiga. Ini apa? Silakan dijawab.
tentang materi hari ini, dan boleh juga kalian tambah-tambah belajar dari rumah ya. Karena sekarang kan banyak sumber, tidak cuma berpatokan dalam kelas atau dari video atau dari buku. Boleh kalian cari-cari di internet atau tanya lagi ke ibu. Jangan lupa kita bertemu minggu depan dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Dan Ibu sampaikan terima kasih untuk hari ini. Kita akan tutup pelajaran kita hari ini. Satu orang silakan memimpin doa. Di tempat saja. Marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa sehat-sehat selalu. Ya Tuhan, tadi kami sudah berkegiatan, berkatilah kegiatan itu agar bisa kami simpan di hati dan pikiran kami. Doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih, pelajaran sudah selesai. Kita menunggu untuk pelajaran selanjutnya. Apa ini present kamu ini hari ini sudah selesai. Siap gerak.